siswa-siswi sekalian, di video kali ini kita akan coba bahas materi persamaan kuadrat, materi di kelas 9 SMP. Materi persamaan kuadrat merupakan aplikatif, maka wajib diketahui siswa-siswi sekalian. Beberapa persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak melemparkan bola basket ke dalam keranjangnya. Di sini hasil lintasan bola basket itu berbentuk parabola. Yang kedua, air terjun. Lintasan air ini berbentuk parabola. Maka dengan mempelajari persamaan kuadrat, kalian bisa menentukan detik keberapa bola akan menyentuh tanah. Detik keberapa bola akan menyentuh tanah. Baiklah, persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Koefisien dari X kuadrat itu adalah A. Koefisien dari X itu adalah B. Dan C ini disebut konstanta. Dengan A, B, dan C elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0. Oke? Perhatikan contoh. Tentukan A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Kita coba bahas yang pertama. 3x kuadrat tambah 4x tambah 5 sama dengan 0. Persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 4x tambah 5 sama dengan 0. Maka koefisien dari x kuadrat itu adalah A. Maka A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Kita lanjut. Contoh yang kedua. X kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Maka koefisien dari x kuadrat itu adalah 1. Ini tidak ditulis 1. Maka A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 0. Kenapa C sama dengan 0? Persamaan kuadrat ini kita rubah menjadi x kuadrat tambah 6x. Itu x kuadrat tambah 6x tambah 0. Karena kalau ditambah 0, itu tetap. Maka dari sinilah bahwa C-nya sama dengan 0. Coba siswa sekalian bandingkan dengan contoh yang ketiga. 2x kuadrat kurang 5 sama dengan 0. Maka A sama dengan 2. B-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan minus 5. Kenapa B sama dengan 0? Coba. Persamaan ini 2x kuadrat min 5 sama dengan 0 itu menjadi 2x kuadrat tambah 0x. Karena 0 kali x adalah 0. Tambahkan dengan 0 tidak berpengaruh, tetap bilangan itu sendiri. Sama dengan 0. Dari sinilah makanya B sama dengan 0. Bandingkan dengan contoh keempat. 5x kuadrat tambah 3x sama dengan 4x tambah 5. Di sini belum merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Karena bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maka persamaan ini kita rubah karena belum sederhana menjadi 5x kuadrat tambah 3x. Ini 4x kita pindahkan. Ini positif pindah jadi minus 4x. Positif 5 pindah jadi minus 5 sama dengan 0. Sama dengan 5x kuadrat tambah 3x kurang 4x, 3 kurang 4 itu adalah minus 1. Maka 5x kuadrat kurang 1x kurang 5 sama dengan 0. A sama dengan 5, B-nya minus 1, dan C-nya minus 5. Inilah persamaan kuadrat. Kita lanjutkan akar persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Akar persamaan kuadrat itu apa? Itu adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Contoh. Akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0 adalah 2 dan minus 3. Merupakan akar dari persamaan tersebut. Kenapa?
Karena kita masukkan yang pertama X sama dengan 2. Kita substitusi X sama dengan 2 ke dalam persamaan kuadrat X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan 2. Sehingga menjadi 2 kuadrat tambah 2 kurang 6 sama dengan 0. 2 kuadrat itu adalah 4. Tambah 2 kurang 6 sama dengan 0. 4 tambah 2 adalah 6. Kurang 6 sama dengan 0. 6 kurang 6 adalah 0. Yang kedua, X sama dengan minus 3. Kita substitusikan X sama dengan minus 3 ke persamaan kuadrat X kuadrat tambah X kurang 6. Ganti X-nya dengan minus 3. Menjadi minus 3 kuadrat tambah minus 3 kurang 6 sama dengan 0. Minus dikuadratkan itu jadi positif, 9. Ya, tambah minus 3 minus 6 sama dengan 0. 9 kurang 3 itu adalah 9 kurang 3 adalah 6. Maka 6 kurang 6 sama dengan 0. Dari sini karena sama dengan 0, 0 sama dengan 0, maka karena hasilnya sama dengan 0, maka X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 3 merupakan akar-akar persamaan tersebut. Coba perhatikan contoh soal. Jika X sama dengan 3 adalah akar persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah AX kurang 6 sama dengan 0, tentukan nilai A. Untuk menentukan nilai A, caranya, di sini dikatakan bahwa X sama dengan 3 adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Karena dia merupakan akarnya, berarti kita substitusi nilai X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3 kita substitusikan ke 2X kuadrat tambah AX kurang 6 sama dengan 0. Ganti X-nya dengan 3. Jadi 2 kali 3 kuadrat tambah A kali X-nya ganti dengan 3 kurang 6 sama dengan 0. 3 kuadrat adalah 9. Kalikan dengan 2, nantinya tambah 3 kali A, 3A kurang 6. 2 kali 9 adalah 18, tambah 3A kurang 6 sama dengan 0. Lihat konstanta, 18 kurang 6, 3A tambah 18 kurang 6. Kita pindahkan saja, kita geser. Maka 3A tambah 18 kurang 6 itu adalah 12. Maka 3A tambah 12 sama dengan 0, pindahkan 12 positif 12, pindah menjadi negatif 12. Maka 3A sama dengan minus 12. Maka A sama dengan minus 12 per 3 sama dengan minus 4. Oke, kita lanjut menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus ABC. Untuk video kali ini, kita berfokus ke pemfaktoran. Untuk pemfaktoran yang pertama, persamaan kuadrat jika A sama dengan 1. Diingat kembali bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini yang kita bahas jika A-nya sama dengan 1. Contoh. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita mau cari berapa akar-akar dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Pertama, kalikan 1 kali 6. Koefisien dari X kuadrat itu adalah 1. 1 kali 6 itu adalah 6. Kita tentukan bilangannya. Di mana hasil jumlahnya harus sama dengan 5. Oke, kita jumlahkan. 1 tambah 6 adalah 7. Tapi 1 kali 6 adalah 6. Ini merupakan salah. Kenapa? Karena di sini 7, tapi yang harus kita minta bahwa hasil jumlahnya adalah 5. Coba bandingkan yang kedua. 6, perkaliannya 6. Cari bilangannya. 2 dan 3. 2 kali 3 adalah 6. Benar. 2 tambah 3 adalah 5. Berarti sama 5. Koefisien dari X-nya 5. Inilah yang kita pergunakan sebagai akarnya. Maka kita buat 2 kurung sama dengan 0. Maka X di sini, karena di sini X kuadrat,
Berarti X sebelah sini, X di sini. Bilangan yang kita peroleh tadi 2, positif 2, dan positif 3 sama dengan 0. Kita pisah menjadi X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan positif 2 pindah jadi minus 2. Dan satu lagi atau X tambah 3 sama dengan 0, ini pindah, positif 3 pindah, maka X sama. Kita perhatikan contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Coba diperhatikan untuk siswa kami sekalian. X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Maka hasil kalinya kalikan 2 kali min 12 itu adalah minus 12. Nanti kita cari bilangan yang hasil jumlahnya sama dengan 4, perkaliannya minus 12. Bilangan tersebut, kita ambil dulu minus 3 kali 4 adalah minus 12. Tapi jika kita jumlahkan, itu hasilnya 1, berarti bukan ini. Kita cari lagi minus 12. 6 kali minus 2 adalah minus 12. Coba kita jumlahkan. 6 tambah minus 2 itu adalah 4. Berarti inilah merupakan faktornya yang kita pergunakan. Kita bentuk 2 kurung. X dan X, karena X kuadrat berarti di sini X dan satu lagi X. Bilangan yang tadi yang kita peroleh plus 6 tambah 6 dan minus 2. Kita pisah, X tambah 6 sama dengan 0, X sama dengan X kurang 2 sama dengan 0. Maka X pindahkan plus 6 jadi minus 6 dan X pindah sama dengan 2. Berarti akar-akar dari persamaan X kuadrat jika A tidak sama dengan 1. Contoh pertama, 2X kuadrat kurang 7X kurang 9 sama dengan 0. Yang pertama, di sini nilai A-nya itu tidak sama dengan 1, di mana A-nya sama dengan 2. Untuk di sini, perkalian 7 kali minus 9 itu adalah minus 18. Cari dua bilangan di mana perkaliannya adalah minus 18 dan dijumlahkan adalah minus 7. Maka coba kita cari bilangannya. 2 kali minus 9 adalah minus 18 dan 2 tambah minus 9 adalah minus 7. Maka bilangan inilah kita pergunakan untuk menentukan akar persamaan kuadrat tersebut. Kita tentukan menjadi, buat 2 kurungnya, 2x, karena di sini 2x kuadrat, berarti 2x, 2x. Bilangan yang kita peroleh tadi, plus 2, minus 9. Karena di sini 2x kuadrat, maka dia kita bagi 2, A-nya kita bagi 2, sama dengan 0. Sekarang kita bagi 2, 2 bagi 2, 2 bagi 2 bisa. Maka ini kita bisa menjadi 2x tambah 2 kali 2x kurang 9 per 2. Jadi kita pergunakan per 2-nya di sebelah sini. Kenapa? Karena jika di sini kita pergunakan 2x kurang 9, jika kita bagi nantinya 9 bagi 2 itu bukan merupakan bilangan bulat. Jadi kita cari salah satu yang mana pembagiannya nanti menghasilkan bilangan bulat. Sama dengan 0. 2x bagi 2 mati jadi x. 2 bagi 2 1, maka x tambah 1. 2x kurang 9 sama dengan 0. Kita bagi menjadi x tambah 1 sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0. Plus 1 ini kita pindahkan jadi x sama dengan minus 1. Sedangkan 2x kurang 9 sama dengan 0. Ini minus 9 kita pindahkan berarti 2x sama dengan 9. Maka x sama dengan 9 per 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 7x kurang 9 sama dengan 0 adalah x1-nya minus 1 dan 9 per 2. Kita lanjutkan contoh kedua, biar sekalian anak-anak lebih paham lagi. 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Di sini nilai A-nya adalah 3. Maka kita cari perkaliannya dulu. 3 kali kurang 5. 3 kali minus 5 itu adalah minus 15. Dan hasil jumlahnya nantinya harus kita peroleh jadi 2.
Oke, kita cari dua bilangan di mana perkaliannya sama dengan minus 15 dan hasil jumlahnya adalah 2. Bilangan tersebut adalah 5 minus 3. 5 kali minus 3 adalah minus 15 dan 5 tambah minus 3 adalah 2. Inilah bilangan yang kita pergunakan nantinya untuk menentukan akarnya. Karena di sini 3x kuadrat, kita bentuk 2 kurung dulu. 3x kuadrat berarti 3x. Bilangan yang kita peroleh tadi 5 plus 5 dan minus 3. Karena A-nya sama dengan 3 berarti kita bagi 3. Sekarang kita bagi 3 ini bagi 3 cocoknya kemana? 3 bagi 3 bisa, tapi 5 bagi 3 itu bukan bilangan bulat. Maka persamaan kuadrat ini menjadi 3x tambah 5. 3x kurang 3 itu per 3-nya yang 3x kurang 3. Jadi sama dengan 3x tambah 5. Ini kita bagi, 3 bagi 3 habis, jadi tinggal x. Dan 3 bagi 3 itu 1, berarti kurang 1, sama dengan 0. Kita bisa menjadi 3x tambah 5 sama dengan 0. Ini pindah, plus 5 pindah, berarti 3x sama dengan minus 5. Maka x sama dengan minus 5 per 3. Yang satu lagi, x kurang 1 sama dengan 0. Maka pindah kurang satunya atau min satunya, x sama dengan 1. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0 adalah 1 dan minus 5 per 3. Baiklah, kita lanjut persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Contoh pertama, perhatikan siswa sekalian. Tentukan akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. X kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Di sini x kuadrat, sedangkan di sini hanya x-nya hanya 1. Berarti kedua ini sama-sama punya x. Kita keluarkan x-nya. Maka tinggal di dalam kurung x tambah 6. Jadi jika kita kalikan x kali x itu adalah x kuadrat. Dan x kali 6 adalah 6x. Maka ini bentuk kita rubah menjadi x sama dengan 0. Dan satu lagi, x tambah 6 sama dengan 0. Ini plus 6 pindah jadi minus, maka x sama dengan minus 6. Maka akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x sama dengan 0 adalah 0 dan minus 6. Biar lebih jelas untuk sekalian lagi, kita bahas contoh yang kedua. Tentukan akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 8x sama dengan 0. Untuk menentukannya, perhatikan 3x kuadrat kurang 8x sama dengan 0. Di sini sama-sama punya x. Di sini x-nya ada x kuadrat 2, sedangkan di sini ada x-nya 1. Maka kita keluarkan x-nya. Maka tinggal di dalam 3x dan satu lagi 8. Kenapa 8? Karena x-nya sudah di luar dari kurung. Jadi jika andainya ini kita kalikan x kali 3x, x kali 3x itu adalah 3x kuadrat, dan x kali 8 adalah, x kali minus 8 adalah minus 8x. Maka kita bentuk menjadi x sama dengan 0, dan satu lagi 3x kurang 8 sama dengan 0. Kurang 8-nya atau minus 8-nya kita pindahkan menjadi 3x sama dengan 8, x sama dengan 8 per 3. Maka akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 8x sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 8 per 3. Oke, kita lanjut bentuk yang berikutnya. Ax kuadrat tambah c sama dengan 0. Untuk menentukan persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat tambah c sama dengan 0, perhatikan contoh. Perhatikan coba dengan sesama anak-anak sekalian. Contoh pertama. Tentukan persamaan kuadrat x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Maka untuk bentuk seperti ini, kita bentuk langsung dengan dua kurung. Di sini x kuadrat. X kuadrat itu kita peroleh dari x kali x. Sedangkan 4 itu kita peroleh dari plus 2. Ini kurang 4. 4 itu adalah 2 kali 2, berarti 1 positif, 1 negatif. Ya.
Maka kita buat menjadi X tambah 2 sama dengan 0, kita pisah. X sama dengan pindah plus 2, pindah jadi minus 2. Dan satu lagi, X kurang 2 sama dengan 0, maka X keduanya, minus 2-nya pindah jadi positif 2. Coba perhatikan kembali dengan contoh kedua, bandingkan untuk contoh yang kedua. Tentukan akar persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Sama seperti yang contoh pertama tadi, 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Langsung kita bentuk 2 kurung. Ini terdapat 4x kuadrat. 4 itu adalah 2 kali 2. Maka 4x kuadrat itu adalah 2x kali 2x. Satu positif nanti dan satu lagi negatif. 25 itu adalah 5 kali 5. Maka positif 5, satu lagi minus 5. Kita pisah, ini ada 2. Yang pertama 2x tambah 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan, ini positif 5, pindah jadi minus 5. Maka x sama dengan minus 5 per 2. Bentuk yang keduanya 2x kurang 5 sama dengan 0. 2x sama dengan pindah, kurang 5 minus 5-nya jadi 5. Maka x sama dengan 5 per 2.